Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Rahmah dari 10 IPA 2 SMAN Negeri 1 Kecamatan Grogol. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu dari teks biografi, yaitu teks biografi Jenderal Sudirman. Sebelum masuk ke teks biografi, follow kami di YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman ini lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiwiraji dan ibunya bernama Siyem. Namun, ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario yang merupakan seorang camat setelah diadopsi. Ayah dan ibu Sudirman merelakan anaknya diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik daripada orang tua Sudirman, sehingga mereka ingin yang terbaik buat anaknya. Pada masa kecil, di usia 7 tahun, Sudirman masuk di HIS atau Sekolah Pribumi. Ia kemudian pindah ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Tahun berikutnya, ia pindah ke sekolah Wirotomo disebabkan sekolah milik Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sangat taat dalam beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman Sudirman bahkan menjulukinya sebagai haji. Ia sering berceramah dan rajin dalam belajar. Di tahun 1934, pamannya Cokro Sunario wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan sekeluarganya jatuh miskin. Meskipun begitu, ia diperbolehkan tetap bersekolah tanpa membayar uang sekolah hingga ia tamat. Menurut biografi Jenderal Sudirman yang ditulis oleh Sudirman tahun 2008. Di Wirotomo pula, Sudirman ikut mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Watan milik Muhammadiyah. Beliau juga menjadi pemimpin organisasi tersebut pada cabang Cilacap setelah lulus dari Wirotomo. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Setelah lulus, ia kembali belajar di Koek School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda, namun berhenti karena kekurangan biaya. Sudirman kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Di sini pula ia bertemu dengan Alfiah, temannya sewaktu sekolah yang kemudian mereka menikah. Di Cilacap, Sudirman tinggal di rumah mertuanya yang bernama Raden Sostroatmojo, seorang pengusaha batik kaya. Selama mengajar di sekolah tersebut, beliau juga aktif dalam perkumpulan organisasi pemuda Muhammadiyah. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat. Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan mengalihfungsikannya menjadi pos militer. Meskipun begitu, Sudirman melakukan negosiasi dengan militer Jepang. Ia kemudian diizinkan kembali mengajar walaupun kala itu perlengkapannya sangat dibatasi. Di tahun 1944, Sudirman menjabat perwakilan di Dewan Keresidenan yang dibentuk oleh Jepang.
dan tak lama kemudian Sudirman diminta untuk bergabung dalam tentara peta atau pembela tanah air oleh Jepang. Masuk di militer. Ketika penduduk Jepang, ia masuk tentara pembela tanah air atau peta di Bogor. Yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Korea. Menjadi panglima divisi 5 atau Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli apa keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda di Republik ini. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuasaan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang ketika itu ditahan di Bogor mulai memimpin kawan-kawannya untuk melakukan pelarian. Sudirman sendiri pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta, namun ditolak oleh Sudirman. Ia memilih memimpin pasukannya di Korea pada tahun 19 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan berlabur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana dalam melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, di mana personilnya berasal dari mantan KMIL, PETA, atau Heiho. Ketika itu, Soekarno menunjukkan Supriyadi sebagai Panglima TKR, namun ia tidak muncul. Inggris yang ketika itu mendarat di Indonesia bersama dengan Nica, mulai mempersenjatai tentara Belanda dan mendirikan pangkalan di Magelang. Sudirman yang kala itu menjabat sebagai kolonel mengirim pasukan untuk mengusir Inggris serta tentara Belanda di Ambarawa. Oleh Urip Sumoharjo, Sudirman ditunjuk sebagai kepala divisi 5. Diangkat sebagai Panglima TKR. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian diproklamasikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjuk Urip Sumoharjo sebagai kepala staf TKR. Walaupun begitu, ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Agresi militer Belanda. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresi atau yang lebih dikenal dengan agresi militer dua Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta sebab kota Jakarta sebelum sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit.
Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun, anjuran itu tidak bisa dipenuhi karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda, serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Melakukan perang gerilya. Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obat juga hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberikan semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun, akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Jenderal Sudirman wafat. Penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksa diri di rumah sakit Panti Rapih. Di saat itu juga, Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman kala itu jarang tampil karena sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Menurut biografi Jenderal Sudirman, diketahui setelah berjuang keras melawan penyakitnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman wafat di Magelang. Pemakamannya ke Yogyakarta diiringi oleh konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Masyarakat kala itu tumpah ruah ke jalan memberikan penghormatan terakhir ke Panglima Sudirman. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemakamannya dilakukan secara prosesi militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman kemudian dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Dari biografi di atas, yang pertama, alasan kenapa saya mengidolakan tokoh Jenderal Sudirman, karena kesederhanaan diri Panglima Besar Jenderal Sudirman harus bisa ditiru bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman berjuang tanpa pamrih dan rela berkorban dengan bangsa dan negara. Beliau berjuang tak kenal menyerah, meski sakit hingga harus ditandu, tanpa pamrih rela berkorban demi bangsa dan negara. Menurut Hikayat, Jenderal Sudirman merupakan sosok yang sangat sederhana. Ia menyatu dengan para prajurit saat bergerilya melawan Belanda, bahkan tidak menampakkan diri bahwa ia adalah seorang panglima besar. Jenderal Sudirman memiliki sejumlah sifat unggul yang seharusnya bisa ditiru generasi muda, yaitu semangat nasionalisme yang tinggi, disiplin, ulet, dan pantang menyerah. Selain itu juga memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Yang kedua, apa saja yang dapat diteladani dalam tokoh Jenderal Sudirman? Yang pertama, rela berjuang demi negara dan bangsa. Yang kedua, semangat berkorban demi kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, cinta tanah air. Yang kelima, sikap persatuan dan kesatuan. Yang keenam, kebersamaan. Dan yang ketujuh, kerjasama.
Yang ketiga, apa pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan untuk memotivasi diri dan teman-teman agar lebih berhasil lagi? Kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa. Maknanya jelas, kejahatan itu selalu membuka kesempatan pada siapapun. Jika kamu tak tergoda, itu bagus. Tapi kalau kamu tahu orang yang berbuat jahat namun tetap abai, artinya sama saja kamu membiarkan kejahatan merajalela. Sekian yang bisa saya sampaikan.